Halo guys, ketemu lagi balik lagi di video bareng Arinis. Nah, video kali ini kita mau ngomongin smartphone barunya Tecno. Ini gue suka banget desainnya, kayak cantik banget guys. Emang dasar cewek ya, langsung meleleh gitu pada saat kali pertama lihat desainnya. Kalian gitu juga gak sih pada saat cari smartphone? Tapi menariknya ini tuh gak cuma soal desain aja, fitur-fiturnya juga beragam, termasuk udah dilengkapi dengan AI dan udah tahan air juga. So, yuk langsung ditonton videonya sampai akhir. Gue ngerti banget beberapa orang mungkin kayak masih ragu sama brand baru-baru kayak Tecno, kayak Itel, kayak Infinix gitu ya. Tapi sejatinya ini brand tuh kayak udah cukup konsisten loh ya. Terus makin kesini kayak makin gebrakan inovasinya tuh buat di kelasnya ya udah wow terbilangnya. Terus hadirlah kali ini tuh ada Tecno Camon 40 Pro yang dibanderol 3 jutaan tebel. Agak terdengar tinggi ya harganya untuk kelas Transsion, tapi ini bagi gue sih udah membawa angin segar ya, terutama pada bagian desainnya untuk kelas smartphone 3 jutaan. Ya kita bisa lihat lah dari mulai model kameranya, ini tuh ngingetin gue sama flagship Samsung Galaxy S21 yang emang cukup berkesan ya desainnya. Tapi Tecno tuh kayak membuat desainnya tuh kayak lebih sampai bawah gitu loh teman-teman. Terkesan kayak ada two tone gitu ya, kayak dua warna gitu karena cakep. Semua varian warnanya gue suka. Coba kalian pilih yang varian warna apa? Menarik banget gak sih guys? Feel di genggaman gimana? Ini rasanya slim, ringan, seksi banget karena layar tuh udah 3D curve gitu teman-teman. Layarnya melengkung ya guys. Dan ini untuk anti gores bawaannya udah dikasih sebenarnya, cuma memang kalau mau lebih safety lagi pakailah yang lebih baru. Karena kalau namanya bawaan pasti akan ada barat-barat tipis, itu wajar banget hitungannya. Coba, gue mau tahu deh, kalian suka gak sih sama model layar curve kayak gini? Apa suka yang flat aja? Dan ini saat menggenggamnya, ini jujur aja ya, gue tuh keinget sama smartphone Vivo yang sudah-sudah kayak V40 dan seri generasi di bawahnya lah, yang ngasih desain tuh slim, ringan, nyaman di genggaman gitu ya, dan juga stylish. Dan untuk perlindungan layarnya juga nggak kaleng-kaleng, udah mantep. Lanjut kita cek untuk bagian UI-nya. Ini kalau kita lihat UI-nya sendiri udah clean, termasuknya bersih gitu ya. Dan kalaupun ada aplikasi yang mungkin mengganggu ataupun nggak kalian pakai, bisa langsung di uninstall aja. Dan ini simple aja. Tuh, mantap ya. Terus kalau kita cek untuk bagian spesifikasi yang di bawahnya sendiri. Nah, dimana Tecno Camon 40 Pro ini menggunakan Dimensity 7300 Ultimate ya. RAM-nya 8, ada extended RAM juga hingga 5 GB lagi. Oh, bahkan hingga 8 GB nih guys. Terus untuk bagian memorinya tuh gede, 256 GB. Baterai sendiri 5200 mAh. Terus ini yang bikin gue wow sekali adalah Tecno AI. Ini ternyata beragam banget guys. Jadi kemarin tuh pas experience itu gue tuh kayak nggak sempet sama sekali megang bagian AI-nya. Bener-bener nyampe sana kan juga agak telat gitu kan. Nyampe sana ngambil foto, ngetes ini ngetes itu, bikin konten. Ternyata setelah gue cek, ini fitur Tecno AI-nya banyak banget, beragam banget. Dari mulai berhubungan sama Ella, asisten pribadinya si Tecno gitu ya. Ini ya udah ada. Ini kalau mau ngasih instruksi dalam bahasa Indonesia, kalian tuh kayak mesti ubah dulu pengaturan bahasa smartphone ya dalam bahasa Indonesia. Terus kalau kita cek sini juga bisa juga nih AI-nya kayak mentranslate sebuah bahasa gitu ya, bahasa asing gitu ya. Dan ini bisa juga ditranslate dalam bahasa Indonesia. Terus ada juga di sini AI Notes, jadi nggak cuma untuk tulisan, tapi kita tuh kayak bisa menggambar, sesuaiin aja mau gambar apapun itu, nanti biar AI yang bakal menyulapnya. Ini gokil sih ya, pilihannya cukup beragam dan gambar-gambarnya pun ya kayak gini-gini lah. Gimana menurut kalian? Emang dasar ya AI kepinteran sih, kadang suka di luar nurul gambarnya nih. Wow. Terus ada juga record summary. Ini tuh bakal kepake banget ya buat merangkum kayak mungkin sebuah obrolan, atau mungkin kalian meeting bareng klien, atau mungkin teman-teman yang masih sekolah itu kayak lagi dengerin materi gitu takut kelewat, itu tinggal rekam aja, nanti bisa dirangkum juga. Ini tadi gue tes coba pakai video pendek gue ya, ternyata doi bisa loh men-summarize-nya. Nice. Ya banyak kayak fitur AI dari Tecno yang bisa banget untuk membantu kreativitas maupun produktivitas. Sekalipun kayak circle to search ya juga ada di sini. Fitur kayak gini-gini nih harusnya di jembreng gitu ya di sosial medianya Tecno mungkin ya. Apa gue yang enggak? Lanjut kita cek untuk bagian kameranya. Jadi kemarin tuh kan gue sempat datang juga dan gue bilang
bilang, gue datang ke event launchingnya, ternyata sekalian ngetes kameranya karena emang di highlight itu ya teman-teman. Dan ini untuk kamera sendiri itu dimana kamera utamanya dikasih 50 megapiksel main kamera dengan Sony LYT 700C dan ada juga 8 megapiksel sebagai ultra wide. Kalau untuk kamera depannya gede juga nih, 50 megapiksel. Menarik. Kita cek dulu ya untuk menu kamera yang dibawanya. Ini terbilangnya cukup beragam, ada dual video, kalian bisa sesuaiin aja mau lebih dominan ke kamera belakang ataupun kamera depannya. Terus untuk rekaman videonya bisa hingga 4K dengan video stabilnya aktif. Biasanya kan mentok di 1080 tuh ya. Dan fitur yang juga paling diunggulkan tuh adanya flash snap mode ya, dimana ini kayak untuk memfoto suatu benda bergerak dengan cara cepat gitu ya. Jadi nggak ada lagi momen yang terlewat. Sisanya mode kamera teman-teman bisa langsung lihat aja. Mode kamera lainnya termasuk yang udah lengkap lah ya di sini. Dan ini dia untuk hasil kamera daripada Tecno Camon 40 Pro. Boleh aja tuh kolom komentar menurut kalian tuh kayak gimana hasil kameranya. Hai, kita lagi nyobain rekaman kamera Tecno Camon 40 Pro. Sekarang hari pagi, Taman Mini sekalian ngetes jam tangan, sekalian tes semua-muanya. Nggak mau rugi, jauh-jauh ke sini. Ini lesnya satu kali, nggak bisa pindah ke lensa ultrawide kalau yang 4K, tapi bakal kayak gini. Tes ultrawide-nya Tecno Camon 40 Pro, kayak gini kurang lebih. Satu kali, oh bisa pindah. Jadi kalau dari lensa ultrawide pindah ke satu kali bisa. Dua kali, satu kali. Nah, stabilannya kayak gimana itu? Ini ngomong fitur steady-nya aktif ya. Nah, jadi ini nih contoh perekaman videonya pada saat menggunakan frame. Ini ada listnya kan, kalian pasti lihat dong. Ada frame-nya, terus ada efek-efeknya kayak apa nih namanya teh, salju-salju berterbangan gitu. Ini menarik, seru sih, seru banget. Nah, kalau ini itu pada saat di 4K tanpa aktifin ultra steady, jadi bakal lebih luas cangkupannya, bakal lebih detail lagi resolusinya. Kalau wajah mah ya udahlah ya. Tapi ini hitungannya beauty loh teman-teman, tanpa aktifin AI beauty udah cukup banget ya. Kalau ini saat gue aktifin fitur beauty-nya, emang bener sih kayak langsung bersih banget mukanya. Tapi memang ini maksimal kayak di 720 pixel aja sih teman-teman. Jadi kayak gini lah untuk hasil rekaman videonya. Oke, itu tadi Camon 40 Pro. Untuk kesan awal gue happy ya sama smartphone ini. 3 jutaan paket komplit, terutama pada bagian desainnya yang cakep. Layarnya curve yang seksi banget, udah juga tahan air. Fitur-fitur AI kekinian pun udah beragam, dan kemampuan kamera yang udah aman kan. Ini jatuhnya nggak kalah saing lah sama smartphone budget 3 jutaan lainnya buat di kelasnya. Ini kenanya tuh kayak smartphone yang fresh ya teman-teman, buat di kelas 3 jutaan. Kayak ada warna baru lah. Buat teman-teman yang udah pernah pakai Tecno Camon 40 Pro, kemarin juga ada yang komen tuh ya, boleh tulis kolom komentar menurutnya sensasinya pada saat memakai menggunakan smartphone Tecno tuh kayak gimana. Sekali lagi deh saatnya bilang see you, bye bye.